Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada PJJ Matematika kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai transformasi part 2, yaitu tentang translasi atau pergeseran. Translasi merupakan perubahan atau perpindahan benda atau objek dengan cara menggeser semua titik dengan arah dan jarak yang sama. Notasi translasi. Notasi translasi dapat kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Translasi C, D artinya yang atas ini kan C, berarti artinya bergeser C satuan ke kanan jika C-nya positif, atau bergeser C satuan ke kiri jika C-nya negatif. Nah, C ini letaknya pada sumbu X, sedangkan yang bawah itu D. D itu letaknya pada sumbu Y. Atau artinya bergeser D satuan ke atas jika D-nya positif, atau bergeser D satuan ke bawah jika D-nya negatif. Contohnya, misalnya ada translasi 7 negatif 2, artinya bergeser 7 satuan ke kanan, karena di sini positif berarti dia gesernya ke kanan, dan yang bawah ini negatif berarti dia bergeser 2 satuan ke bawah. Lalu contoh kedua, translasi negatif 5, 3. Artinya karena yang atas ini negatif berarti dia bergeser 5 satuan ke kiri, dan karena yang bawah positif berarti dia bergeser 3 satuan ke atas. Jadi intinya kalau yang atas ini positif itu gesernya ke kanan, kalau yang atasnya negatif itu gesernya ke kiri. Sedangkan yang bagian bawah atau D, jika D-nya positif maka dia bergeser ke atas, sedangkan jika D-nya negatif maka dia gesernya ke bawah. Contoh, tulislah notasi translasi dari masing-masing gambar di bawah ini. Misalnya, titik A ditranslasikan menuju titik B. Maka notasi translasinya adalah di sini titik A menuju titik B. Titik A ditranslasikan menuju titik B. Maka notasinya adalah, nah di sini A ke B. A ke B itu gesernya ke kiri. 1, 2, 3, 4. Bergeser 4 satuan ke kiri. Karena ke kiri maka nilainya adalah negatif. Jadi negatif 4. Lalu setelah bergeser ke kiri, dia bergeser ke atas. 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Karena ke atas, maka nilainya positif. Jadi, notasi translasi dari A ke B adalah negatif 4, 3. Selanjutnya, misalnya ada titik C ditranslasikan menuju titik D. Maka notasinya adalah C kita translasikan ke D. Maka notasinya dari C ke D berarti dia bergesernya ke kanan. Kalau gesernya ke kanan berarti nanti nilainya positif. C ke D itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 langkah. Lalu setelah itu dia bergeser ke bawah. Karena bergeser ke bawah maka dia negatif. C ke D bergeser ke bawah 1 langkah, berarti negatif 1. Ini notasi translasi dari C ke D. Selanjutnya, rumus translasi. Rumus translasi itu misalnya ada titik A, B ditranslasikan melalui C, D, maka A aksennya adalah A ditambah dengan C, dan B kita tambahkan dengan D. Contohnya, misalnya ada titik A 3,5 ditranslasikan melalui 2, negatif 1, maka A aksennya adalah, nah di sini berarti tinggal kita tambahkan 3, kita tambahkan dengan 2, 5 kita tambahkan dengan negatif 1. Maka A aksennya adalah A ditambah C. A-nya itu 3, B-nya 5, C-nya 2, dan B-nya negatif 1. A ditambah C berarti 3 ditambah 2, 3 ditambah 2, B ditambah D berarti 5 ditambah D, D-nya itu negatif 1. Maka A aksennya adalah 3 ditambah 2 itu 5, 5 ditambah negatif 1 itu 4. Jadi hasil translasi titik A 3, B ditranslasikan melalui 2, negatif 1, maka A aksennya adalah 5,4. Contoh selanjutnya, misalnya ada soal, gambarlah segitiga ABC dengan A 0,0, B 3,4, dan C 1,6 ditranslasikan oleh 3, negatif 4. Maka langkah yang pertama adalah kita gambar dulu segitiganya pada bidang koordinat. A-nya 0,0 berarti letaknya di sini, B-nya 3,4, C-nya 1,6, tinggal kita hubungkan sehingga terbentuk sebuah bangun segitiga. Nah, sekarang kita cari hasil translasinya. Yang pertama titik A terlebih dahulu. Titik A tadi titik 0,0 ditranslasikan melalui 3, negatif 4. Maka A aksennya adalah, nah tadi kan berarti 0 kita tambah dengan 3, 0 ditambah 3, yang satunya 0 ditambah dengan negatif 4, 0 ditambah negatif 4. Maka A aksennya adalah 0 ditambah 3 itu 3, 0 ditambah negatif 4 itu negatif 4. Maka hasil translasi titik A adalah 3, negatif 4. Selanjutnya kita letakkan pada bidang kartesius. Titik A aksennya 3, negatif 4, maka titiknya terletak di sini. Titik A aksen. Selanjutnya titik B.
B, titik B-nya tadi 3,4. Kita translasikan. Maka B aksennya adalah, maka di sini yang 3 depan kita tambah dengan atas, berarti 3 ditambah 3, koma, yang belakang ditambahkan dengan yang bawah, berarti 4 ditambah negatif 4. Maka diperoleh B aksen 3 ditambah 3 itu 6, 4 ditambah negatif 4 itu 0. Maka hasil translasi dari titik B adalah titik 6,0. Titik 6,0 itu terletak di sini, berarti ini titik B aksen. Selanjutnya kita cari untuk titik C. Titik C itu 1,6. Kita translasikan. Tiga negatif 4. Maka diperoleh C aksen. Depan kita tambahkan dengan yang paling atas, berarti 1 ditambah dengan 3, yang belakang kita tambahkan dengan yang bawah, berarti 6 ditambah negatif 4. Maka C aksennya adalah 1 ditambah 3 itu 4, 6 ditambah negatif 4 itu 2. Maka hasil translasi titik C 1,6 adalah 4,2. 4,2. Berarti di sini letak titik C aksen. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hubungkan A aksen dengan B aksen, B aksen dengan C aksen, dan terakhir C aksen dengan A aksen. Sehingga di sini diperoleh yang segitiga merah itu adalah bangun aslinya, sedangkan yang segitiga hijau ini adalah bangun setelah digeser. Contoh soal yang pertama, misalkan tentukan bayangan titik A 4,3 jika ditranslasikan dengan 5 dan negatif 2. Maka titik A-nya adalah, di sini tadi A-nya 4,3. 4,3. Ditranslasikan, notasi translasinya 5 dan negatif 2. Maka A aksennya adalah translasi tadi, berarti yang depan kita tambahkan dengan yang atas, berarti 4 ditambah 3, yang belakang kita tambahkan dengan yang bawah, jadi 3 ditambah negatif 2. Maka A aksennya adalah 4 ditambah 3 itu 7,
3 ditambah negatif 2 itu 1. Jadi, hasil translasi dari titik A 4,3 dengan notasi translasi 5 negatif 2 itu adalah A aksennya 7,1. Contoh kedua, jika titik B 8, negatif 2 ditranslasikan sehingga menempati titik C 6,4, tentukan notasi translasinya. Jadi caranya begini. Nah, di sini tadi titik B, titik B-nya itu 8, negatif 2. Kita translasikan, nanti menghasilkan titik C 6,4. Nah, di sini kita misalkan aja, misalnya notasi translasinya itu A dan B. Maka hasil translasinya itu nanti 8 ditambah A, negatif 2 ditambah B. So, C-nya itu adalah 8 ditambah A, negatif 2 ditambah B. Nah, di sini sudah diketahui kalau hasil translasinya itu 6,4. Nah, di sini tinggal kita sama dengankan. Yang pertama, 8 ditambah A. 8 ditambah A itu hasilnya adalah 6. Maka nilai A-nya adalah 6. 8-nya kita pindah ruas. Karena di sini 8-nya positif, berarti jadi negatif 8. Maka A-nya adalah 6 dikurangi 8. Berarti A-nya adalah negatif 2. Selanjutnya yang B. Di sini negatif 2 ditambah B itu nanti hasilnya adalah 4. Maka negatif 2 ditambah B sama dengan 4. Maka nilai B-nya adalah 4. Nah, di sini negatif 2-nya kita pindah ruas. Karena negatif berarti jadi positif 2. Jadi B-nya adalah 4 ditambah 2 itu 6. Nah, berarti notasi translasinya adalah di sini tadi kita misalkannya yang atas itu A, yang bawah itu B. Di sini tadi A-nya negatif 2, jadi di sini kita ganti dengan negatif 2. Terus B-nya itu adalah 6. Nah, berarti notasi translasinya adalah negatif 2 dan 6. Contoh yang ketiga. Jika titik P, A, B ditranslasi dengan negatif 1, 3, sehingga menempati titik P aksen 6,2, tentukan nilai A dan B. Nah, caranya hampir sama kayak yang tadi. Di sini titik P-nya itu adalah A, B ditranslasikan dengan notasi translasi negatif 1 sama 3. Maka P aksennya adalah 6,2. Nah, 6 ini didapat dari A ditambah negatif 1. A ditambah negatif 1
2 ini didapat dari B ditambah 3. B ditambah 3. Nah, di sini A ditambah negatif 1 itu nanti hasilnya adalah 6. Dan B ditambah 3 hasilnya 2. Maka yang pertama kita cari dulu nilai A-nya. A ditambah negatif 1 itu sama dengan 6. Maka A-nya adalah 6. Di sini negatif 1 kita pindah ruas berarti jadi positif 1. Maka diperoleh nilai A sama dengan 6 ditambah 1 itu 7. Jadi nilai A-nya adalah 7. Selanjutnya kita cari yang nilai B. Di sini B plus 3 itu hasilnya adalah 2. B ditambah 3 sama dengan 2. Maka P itu sama dengan 2. Nah, 3-nya kita pindah ruas karena di sini positif, berarti jadi negatif 3. Maka B sama dengan 2 dikurangi 3 itu negatif 1. Nah, jadi titik P-nya adalah negatif 1. Maka titik P-nya adalah P tadi A, B berarti 7, negatif 1. Nah, mudah bukan? Contoh keempat. Jika titik A 3,4 ditranslasi dengan negatif 1, 3, dilanjutkan dengan 7, negatif 5, maka akan menempati titik A aksen dengan koordinat. Nah, di sini caranya sama, tapi titiknya kita translasikan 2 kali. Nah, titik A-nya itu 3,4. Yang pertama kita translasikan dulu dengan negatif 1, 3. Maka diperoleh A aksennya yaitu depan ditambah yang paling atas berarti 3 ditambah negatif 1, yang belakang ditambah dengan yang bawah berarti 4 ditambah 3. Maka A aksennya adalah 3 ditambah negatif 1 itu 2, 4 ditambah 3 itu 7. Nah, titik 2,7 ini kita translasikan lagi. Nah, misalnya kita tulis dulu di sini A aksen 2,7. Kita translasikan lagi melalui titik 7 dan negatif 5. Maka A double aksennya adalah sama seperti yang tadi. Yang depan kita tambahkan dengan yang atas. Berarti 2 ditambah 7, yang bawah kita tambahkan dengan yang paling belakang, yaitu 7 ditambah negatif 5. Maka A double aksennya adalah
2 ditambah 7 itu 9. 7 ditambah negatif 5 itu 2. Jadi hasil translasi dari titik A 3,4 ditranslasi dengan negatif 1,3 dilanjutkan dengan 7 min 5, hasilnya adalah koordinat titik A double aksen 9,2. Contoh yang kelima, titik C 8,3 adalah bayangan dari titik B 2,5 pada translasi negatif 4,3 dilanjutkan AB. Tentukan nilai A dan B-nya. Nah, ini caranya sama. Nah, ingat di sini ada kata titik C adalah bayangan, berarti C-nya ini yang di belakang sendiri. Maka kita mulai dari titik B. Titik B. Titik B-nya itu adalah 2,5. Yang pertama kita translasikan dulu dengan negatif 4,3. Maka hasilnya adalah, nah ini sama seperti tadi yang depan, kita tambahkan dengan yang paling atas, berarti 2 ditambah negatif 4, yang belakang kita tambah dengan yang paling bawah, berarti 5 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 2 ditambah negatif 4 itu negatif 2. Negatif 2,5 ditambah 3 itu 8. Nah, selanjutnya titiknya kita translasikan lagi. Kita translasikan lagi dengan AB. AB. Nah, di sini kita hasilkan titik C. Titik C itu koordinatnya 8,3. Nah, dari sini maka kita bisa cari nilai A dan B-nya. Nah, titik C itu kita peroleh dari negatif 2 ditambah A koma 8 ditambah dengan B. 8 ditambah B. Nah, jadi negatif 2 ditambah A itu nanti hasilnya 8. Dan 8 ditambah B itu hasilnya 3. Maka kita tuliskan di sini. Negatif 2 ditambah A itu nanti sama dengan 8. Jadi nilai A-nya adalah 8. Di sini negatif 2 pindah ruas berarti jadi positif 2. 8 ditambah 2 itu 10. Jadi nilai A-nya adalah 10. Kemudian nilai B-nya. B-nya itu 8 ditambah B sama dengan 3. Maka B-nya sama dengan 3. Di sini 8-nya positif, pindah ruas berarti jadi negatif 8 sama dengan 3 dikurangi 8 itu negatif 5.
Jadi nilai A-nya adalah 10 dan nilai B-nya adalah negatif 5. Contoh yang keenam. Titik P aksen 7,4 adalah bayangan titik P 3,8 pada translasi A4 dilanjutkan min 2B. Tentukan nilai A dan B. Nah, sama caranya. Yang pertama, titik P 3,8. Kita translasikan dengan notasi yang pertama itu A4. Maka bayangannya adalah depan kita tambah dengan yang paling atas, berarti 3 ditambah A, koma. Yang belakang kita tambah dengan yang bawah, berarti 8 ditambah 4. 3 ditambah A itu berarti tetap 3 tambah A, koma. 8 ditambah 4 itu 12. Nah, selanjutnya dilanjutkan translasi dengan negatif 2, B. Negatif 2 dan B. Maka hasil translasinya adalah P aksen dengan koordinat 7,4. Kenapa 7,4? Karena di sini di soal sudah dituliskan titik P aksennya adalah 7,4. Nah, 7,4 ini didapat dari mana? P aksennya adalah, berarti sama seperti tadi. Yang depan kita tambahkan dengan yang atas, berarti 3. 3 ditambah A ditambah negatif 2. 3 ditambah A ditambah negatif 2. Koma. Yang belakang kita tambahkan dengan yang bawah, berarti 12 ditambah B. 12 ditambah B. Maka P aksennya adalah, nah di sini ada yang bisa dihitung. 3 ditambah negatif 2 itu 1. Berarti 1 ditambah A, koma 12 ditambah B. Nah, 1 ditambah A itu nanti nilainya adalah 7, sedangkan 12 ditambah B itu nilainya adalah 4. Nah, dari sini kita bisa cari nilai A dan B-nya. Yang pertama kita cari dulu nilai A. Di situ tadi 1 ditambah A itu hasilnya adalah 7. Maka A-nya sama dengan 7. Di sini plus 1 kita pindah ruas berarti jadi negatif. 7 dikurangi 1 itu 6. Jadi nilai A-nya adalah 6. Kemudian nilai B-nya. Di situ tadi 12 ditambah B itu sama dengan 4. Maka B sama dengan 4. Di sini 12-nya positif, kita pindah ruas berarti jadi negatif 12. Berarti B-nya sama dengan 4 dikurangi 12 berarti negatif 8. Jadi nilai A-nya itu sama dengan 6.
dan B-nya adalah negatif 8. Nah, itu tadi cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan translasi atau pergeseran. Semoga kalian paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.